Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Sogi. Nah, pada video yang part kedua, kita itu sudah berhasil ngebuat petanya. Kemudian kalau petanya diklik akan menampilkan informasi terkait wilayah tersebut. Informasi yang ditampilkan berupa tabel seperti ini ya. Kita klik Aceh, muncul informasi Aceh. Kita klik Sulawesi Utara, muncul tabel Sulawesi Utara seperti itu. Di part kedua sudah berhasil ngebuat seperti ini. Nah, di part yang ketiga, kita akan menambahkan fitur grafik. Wah, keren kan? Jadi di part ketiga kita mau buat seperti ini. Kalau kita klik misalkan, tunggu ya, saya aktifkan dulu internetnya. Kita aktifkan dulu internetnya. Tunggu dulu, ini dia. Di part yang ketiga, kita mau menambah fitur kayak gini. Kita klik Papua, akan muncul tabelnya sekaligus grafiknya. Nah, kan keren. Jadi kita tambahkan lagi fiturnya. Pada part kedua hanya sebatas tabel. Sekarang pada part yang ketiga, ketika diklik wilayahnya akan muncul tabel beserta informasi grafiknya. Di sini kita buat ada jenis kelamin sama sekolah. Nah, kita akan menambahkan fitur ini di part ketiga. Teman-teman, sekedar informasi, untuk bahan part yang kedua, kodenya teman-teman bisa download di www.startkomat.com. Teman-teman menuju ke bagian yang ini ya, downloadnya. Nah, ini yang bagian kedua, ini bagian ke-1 kodenya. Nanti yang sekarang bagian yang ketiga, nanti akan saya taruh di sini kodenya, teman-teman bisa download gratis. Seperti itu. Langsung kita mulai aja. Sekarang kita lihat dulu pada part yang kedua. Kita kan sudah berhasil menambahkan fitur tabel ya. Oke. Sekarang kita mau menambahkan fitur gambar, grafik. Oke. Jadi pertama, tunggu saya buat notepad dulu. Pada video ini menambah fitur grafik lah. Menambah fitur grafik gitu ya. Fitur grafik ya, grafik. Kemudian teman-teman harus pastikan menginstal paket namanya ggplot2 ya. Install paket ggplot2 terlebih dahulu. Ini kan ggplot2. Kalau saya sudah ada di sini ggplot2. Ini dia. Kalau belum ada, teman-teman tinggal install di sini. Ketik aja ggplot2. Ini sudah ada, kemudian install. Kalau saya kan udah ada, jadi nggak perlu install lagi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mau nambah kode ini dulu. Nah ini dia. Saya mau pindahin ke sini. Nah, di sini kita buat namanya gambarku. Ini ya, saya hapus dulu ns-nya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti dia bakal menampilkan grafik batang tadi. Tapi ini kalau kita eksekusi, belum muncul sama sekali nih. Kalau kita klik ini, masih tabelnya belum muncul. Nah, sekarang baru kita mulai definisikan fungsinya untuk gambar. Saya mau copy yang ini dulu, plot gambarku ini. Kita mulai dari sini. Nah, dari sini dulu. Dari gambarku, ini mau saya copy dulu. Dari sini, oke, sampai sini dulu aja deh. Saya pindahkan di sini. Tunggu ya. Ini kan tadi di sini. Oke. Ini di sini. Ya. Ini tabel data di sini kita buat menampilkan grafik ya. Grafik. Itu dia. Ini akhir dari ini. Ini akhir dari if. Nah, gitu. Jadi saya enter aja. Jadi saya isi di sini. Nah, ini dia. Ini saya tutup kurung. Ya, tutup kurung. Oke. Pertama saya mulai dari baris ini dulu. Ini maksudnya adalah apa artinya ini? Kan pada video part yang kedua sudah saya bahas bahwa terpilih ini dia itu suatu nilai yang menginformasikan baris yang dipilih ya. Jadi kalau misalkan pada saat peta tadi, ini tunggu ya. Ini saya eksekusi dulu aja.
Nah, ini dia. Ini seperti ini. Oke, ini saya pindahin di sini, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita klik misalkan Papua, ya, kita klik Papua, artinya terpilih itu isinya suatu nilai 30, baris ke-30 gitu ya. Jadi terpilih itu menyatakan baris yang diklik. Kalau kita klik Maluku, maka terpilihnya isinya 29 gitu. Kalau kita klik Aceh, maka terpilihnya isinya 1. Kalau kita klik misalkan NTT, terpilihnya isinya 19. Jadi terpilih itu dia menyimpan angka yang dipilih ya, wilayah yang dipilih. Ekstrak data. Jadi kalau misalkan kita klik misalkan Papua, maka kita dapatkan data yang di Papua. Kita dapatkan data yang ini. Nah, yang di baris 30 Papua. Nah, ini dia. Kita dapat Papua nih. Itu ya. Oke. Selanjutnya tunggu ya. Ini saya close aja dulu. Selanjutnya kita lanjut ke baris yang ini. Nah, apa maksud dari ini? Maksud dari ini ekstrak data. Jadi ekstrak data ini menyimpan data. Jadi contoh gini lah. Contohnya misalkan ini saya close. Misalkan saya pilih tek Maluku. Maka ekstrak data ini akan menyimpan data yang di Maluku aja. Nah, mana Maluku? Maluku. Nah, yang ini bakal disimpan. Oh. Oke, kita anggap wilayah yang kita klik Maluku ya. Berarti kita sudah mendapatkan data-data di Maluku ya, seperti itu ya. Jadi ekstrak data ini menyimpan data-data di Maluku. Kemudian ini apa artinya 1514? 15 artinya kita lihat sekarang kan yang terpilih kan hanya Maluku ya. Ini saya mau pindahin ke sini. Yang terpilih kan hanya Maluku. Berarti ini saya hapus. Ini saya hapus seperti ini. Saya hapus. Ini saya hapus. Ya. Nah, kan yang terpilih 15, ingat nih kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ya. 15 berarti baris ke-1, kolom ke-5. Maka kita ambil informasi yang ini. Nah, berarti 15 itu artinya adalah ini menyimpan nilai jumlah perempuan 14. Apa artinya 14? 14 berarti dia yang ini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Baris ke-1, kolom ke-4. Jadi artinya adalah, jadi X ini menyimpan jumlah perempuan sama jumlah laki-laki. Jadi kita kasih keterangan aja. X menyimpan jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Ya, kalau ekstrak data ini artinya menyimpan data pada wilayah yang dipilih. Nah, itu dia. Oke, paham ya? Nah, kemudian labelnya tadi ingat, tadi kan ini perempuan, ini laki-laki, maka kita buat aja label X-nya, ini perempuan, ini laki-laki, gitu ya. Kemudian baru kita buat data frame. Jadi kita buat data frame ya. Ini untuk jumlahnya ini untuk labelnya seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian dari sini ini saya close dulu aja. Saya close, kemudian baru kita tambah lagi kodenya. Nah, ini dia. Kita buat yang ini. Oke. Kita pindahkan ke sini. Itu ya. Jadi, ini artinya adalah kita ini ngebuat geombar ini dia ngebuat grafik batang frekuensi. Ya, ini ngebuat grafik batang frekuensi. Dimana ini perintahnya JK. JK itu artinya data ini ya. Ini labelnya, Y itu X-nya. Maksudnya X itu artinya nilai jumlah perempuan sama jumlah laki-lakinya. Kemudian ini perintah untuk fitur-fitur grafiknya seperti ini ya. Size-nya 5. Nah, sekarang coba kita tampilkan grafiknya. Kita tunggu ada sedikit lagi. Nah, kita tutup seperti ini. Kita copy. Sekarang kita pindahkan ke sini. Oke. Jadi, jadi ketika nanti dieksekusi, teman-teman bakal menampilkan grafik batang
frekuensi berdasarkan jenis kelaminnya, ya. Coba kita eksekusi. 1, 2, 3. Tek. Oke, seperti ini. Kalau kita klik Papua, maka akan muncul. Nah, itu jenis kelaminnya muncul. Kalau kita klik misalkan Aceh, maka muncul. Nah, untuk Aceh kan, laki-lakinya misalkan ada 7457, pas ya. Perempuannya ada 8647. Kalau kita klik misalkan Maluku, laki-lakinya ada 4323, perempuannya ada 5632. Oke, kita sudah berhasil membuat yang jenis kelamin. Oke, karena sudah berhasil, sekarang kita mau tambahkan, kan kalau pada yang ini, nggak hanya jenis kelamin aja, tapi dia menampilkan informasi sekolah. Nah, sekarang kita fokus, kita sudah berhasil ngebuat gambar grafik jenis kelamin, sekarang kita mau membuat sekolah, ya. Jadi, ini kan udah berhasil ya. Jadi, ini kan grafik jenis kelamin udah berhasil. Kita cut aja dulu. Kita cut dulu. Hop, dah. Kita pindahkan dulu di suatu tempat. Nanti bakal kita pindahin lagi. Sekarang kita mau ngebuat yang sekolah. Berarti sekarang, tunggu kita copy dulu yang sekolah. Nah, ini yang sekolah. Kita copy yang sekolah, kita copy. Kita pindahkan di sini. Oke. Sama seperti tadi, ekstrak data, ini kan terpilih kan? Berarti menyimpan data wilayah yang dipilih. Apa maksudnya tadi? Misalkan Maluku yang terpilih tadi ya. Apa arti 18, 19, 110? Apa artinya? 17, 18, 19, 110. Artinya apa? Artinya, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 17 kan? Jumlah TK, jumlah SD, jumlah SMP, jumlah SMA. 17, 18, 19, 110. Pas nggak? Coba lihat. Ya kan? 17, 18, 19, 110. Nah, itu dia. Artinya ini menyatakan jumlah TK, SD, SMP, dan SMA disimpan dalam X gitu kan. Kemudian labelnya TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Baru kita buat data frame namanya sekolah, SKLH, X sama X label, X-nya yang ini, X label yang ini. Baru kita tampilkan yang grafik sekolah. Seperti ini perintahnya untuk menampilkan grafik. Coba kita tampilkan, pasti muncul grafik sekolahnya, frekuensinya. Kita eksekusi, kita klik NTT, maka muncul nih, SD-nya ada 14 kan. Kemudian, ya SD-nya ada 14 ya. SMA-nya ada 23, pas. SMP-nya ada 41, pas. TK-nya ada 41. Sama kan? Kemudian kalau kita klik Aceh misalkan. Aceh TK-nya ada 42, TK 42. SD-nya ada 46, cocok. SMA-nya ada 53, cocok ya? Nah, sekarang gimana caranya ngegabungkan grafik yang jenis kelamin tadi dengan grafik sekolah? Oke, tadi kan kita sudah berhasil ngebuat yang jenis kelamin. Ini tinggal kita pindahkan lagi ke sini. Kita taruh aja di atasnya. Nah, di sini. Nah, kita sudah punya grafik jenis kelamin namanya PJK. Grafik sekolah tadi namanya PSKLH, sekolah. Gimana cara ngegabunginnya? Kita gunakan perintah yang ini. Nah, ini kita copy. Ini dia. Ini untuk ngegabungin grafiknya jadi satu. Ini kita pindahkan di sini. Oke, jadi kita gunakan fungsi namanya GGArrange. GGArrange ini fungsi R yang ada pada paket ini, GGPUBR. Paket R GGPUBR di dalamnya ada fungsi namanya GGArrange ya. Jadi GGArrange kita akan menggabungkan grafik jenis kelamin dan grafik sekolah. Ya, labelnya kita buat seperti ini. Encall-nya 2 karena ada dua variabel jenis kelamin sama sekolah. Enrow-nya 2. Yang atas itu sekolah, yang atas jenis kelamin, row yang kedua sekolah. Akan disimpan di figur kemudian tampilkan. Oke, sekarang kita eksekusi apakah berhasil ya. Coba tes. Kita klik Aceh. Nah, muncul ada jenis kelamin, ada sekolah. Kita klik Maluku, ada grafik jenis kelamin, ada sekolah. Oke teman-teman, mudah kan? Insya Allah mudah. Kalau dipraktekkan terus, insya Allah bisa.
Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.